Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mati dan bangkit buat kami. Sehingga kematian dan kebangkitan Kristus telah memampukan kami untuk hidup bagi Tuhan. Dulunya kami hidup untuk diri kami sendiri, namun sekarang kami mau belajar untuk hidup bagi Kristus. Dan biarlah kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang juga mengubah kami, menguduskan kami, dan menolong kami untuk bisa hidup dalam kesalehan dan sesuai dan bahkan menjadi alat kebenaran Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh kelemahan ini, pakai hamba-Mu juga setiap kami yang mendengarkan, biar kami boleh mendengarkan dengan baik dan menghayati dan siap diubah, dipimpin dan dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali Bapak sekalian. Shalom. Ya, Yesus sudah bangkit, betul ya? Karena itu kita akan belajar tentang makna kebangkitan Yesus buat kita. Tepatnya hari ini kita ambil dalam tema PGI, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Kita buka firman Tuhan Roma pasal 6, ayat 1 sampai 14. Roma 6, 1 sampai 14. Bisa buka Alkitabnya. Roma pasal 6, 1 sampai yang ke-14. Surat Roma. Sudah? Ya, mari kita akan baca bergantian. Ayat 1 saya, Bapak Ibu ayat 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih pemain musik. Saya sekali ucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah Bapak sekalian. Saya berharap hari ini kita akan boleh belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menolong kita untuk bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini.
kita belajar tentang makna atau dampak kebangkitan Kristus kepada orang kita sebagai orang percaya. Saya memberikan satu ilustrasi dulu, saudara. Bapak Ibu pernah kenal dengan Andrew? Andrew Raja Ratu Elizabeth? Pernah dengar? Andrew adalah salah satu raja, anaknya Ratu Elizabeth. Nah, saudara, dikatakan bahwa dia adalah anak kesayangan, dulunya dia anak kesayangan Ratu Elizabeth, paling disayang, saudara. Tapi pada tahun berapa itu, 2022, 2023, banyak kasus yang dilakukan, yaitu ada pelecehan seksual, kemudian pokoknya dia nakal, dan akhirnya dicabut statusnya, bukan lagi menjadi anak kesayang dia. Jadi, perbuatan itu membuat dia menjadikan anak kesayangan lagi. Nah, saudara, fakta ini memperlihatkan kita bahwa sebenarnya seringkali banyak orang lupa bahwa dia hidup sesuai dengan statusnya. Andrew ini statusnya siapa? Sebagai anak kerajaan, betul? Andrew adalah anak kerajaan. Harusnya hidupnya itu penuh dengan martabat kerajaan, betul? Dengan harga diri sebagai anak raja, anak ratu. Tapi justru di luar kerajaan, hidupnya itu berantakan, saudara. Bukan kayak anak kerajaan, tapi kayak anak berantakan. Anak di jalanan. Nah, karena itu, hari ini kita akan belajar, apa sih dampak kebangkitan Kristus buat kita? Yang pasti mengubah status kita. Saya bocorkan rahasianya. Kemudian, apa seterusnya? Nah, kita melihat. Roma pasal 6 ayat 1-11 merupakan pengajaran Paulus tentang hidup dan bangkit dengan Kristus. Artinya hidup kita bersatu dengan Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Nah, saudara, saya mau mengatakan demikian. Setiap tahun kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan setiap tahun kita diajarkan untuk bertobat, betul? Dan setiap tahun kita selalu dikasih tahu bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan mengalahkan iblis, maut, satunya dosa. Betul, saudara. Tapi realitanya kita terus berbuat dosa. Kita terus berbuat dosa, saudara. Kita jujur sekarang. Hari ini, pagi ini, kita dosa apa yang kita lakukan? Bangun pagi, dosa kita apa yang kita lakukan? Tadi malam kita barusan berbuat dosa apa? Enggak, Pak. Tadi kita ibadah, kita ada dosa apa? Pas kita pujian, kita dosa apa, saudara? Mungkin lagi pujian, kita lagi mikirin orang, kiri kanan kita berprasangka buruk, dan sebagainya. Nah, karena itu saudara, kita ini bergumul terus melawan dosa. Karena itu kita belajar hari ini bagaimana kita yang sudah mengetahui Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah memenangkan jiwa kita, Yesus sudah bersatu dengan kita sudah bersatu dengan Kristus, maka hidup kita harusnya semakin berubah dan menjadi alat kebenarannya. Tapi bagaimana prosesnya? Mari kita lihat ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara, ayat 1 dan 2 dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, saudara, konteksnya adalah Roma pasal 5, Paulus itu mengatakan demikian. Semakin kita berdosa, semakin besar anugerah Tuhan. Saya ulangi ya, Paulus ngomong gini, semakin kita berdosa, semakin besar anugerah Tuhan. Waktu orang dengar gitu, oh, berarti saya bebas berbuat dosa. Semakin saya berbuat dosa, anugerah Tuhan semakin besar. Paulus bilang, salah paham. Sekali-sekali tidak, bukan demikian. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Artinya saudara, begini, saya mau jelaskan. Apa artinya mati bagi dosa? Banyak orang mengatakan mati bagi dosa, artinya dosa sudah tidak ada lagi. Dosa tidak ada lagi dalam diri kita. Dosa sudah mati, hilang, lenyap. Salah. Dosa masih eksis, saudara. Dosa ada dalam diri kita. Dosa masih ada kuasa. Ini fakta. Dan dosa belum hilang. Masih real, masih berjalan, bahkan berkeliling dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, apa artinya mati bagi dosa? Paulus mengatakan, mati bagi dosa adalah artinya kita sekarang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Pemerintah kita tidak lagi diperintah oleh dosa. Tapi kita bisa menguasai dosa. Bahkan kita bisa melawan dosa. Ya, ini poinnya saudara. Saya mau lihat awal ini dulu supaya kita masuk ayat selanjutnya bisa lebih paham. Artinya bahwa kita punya kemampuan untuk melawan dosa. Oke, sampai sini paham? Paham enggak? Karena dulu begini saudara, di dalam Roma pasal 5:21 dikatakan, ya, dosa masih berkuasa,
Dan dalam Roma pasal 1:18-32 dikatakan bahwa ketika orang yang belum percaya Yesus, ya, orang yang belum percaya Yesus, hidupnya, keinginannya selalu dikuasai oleh dosa. Dan dia bahkan tidak tahu itu namanya dosa. Dia anggap bahwa dosa itu adalah kebenaran. Justru dia anggap bahwa dosa itu bukan hal yang masalah. Tahu maksud saya? Saking berdosanya kita nggak tahu itu namanya dosa. Paham nggak sih? Semakin buta rohani kita semakin nggak sadar bahwa itu namanya dosa. Dan dosa itu bahaya, dan kita nggak sadar itu bahaya, saudara. Dulu sebelum kita percaya Yesus. Ya, Roma pasal 1:18-32. Nah, tetapi sekarang, saudara, setelah kita percaya Yesus, Yesus sudah bangkit, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita punya kemampuan untuk melawan dan berontak melawannya, saudara. Jadinya soalnya ada kekuatan baru. Begini, saya kasih ilustrasi, supaya Bapak tidak bingung. Ilustrasinya begini. Mungkin bisa membantu ilustrasi ini ya. Jika kekuatan militer yang jahat menguasai sepenuhnya suatu negara, artinya dijajah, satu negara dijajah oleh satu militer yang jahat, dan kemudian tentara yang baik menyerbu, kemudian dapat mengusir kekuatan tentara yang jahat tadi, yang menjajah tadi, usir, penjajahan pergi, dan kemudian saudara, ibu kota dikembalikan, dan pusat pemerintahan semua itu dikembalikan, dipegang oleh rakyat sekarang, oleh tentara yang baik. Nah sekarang sebenarnya, tentara-tentara yang jahat tadi yang pergi, yang ke hutan, apakah bisa kembali untuk menyerang pemerintah yang baru tadi? Bisa enggak? Cuma bedanya apa? Bedanya, tentara yang jahat tadi tidak bisa lagi berkuasa di negara itu. Tidak bisa lagi menjajah negara itu. Kenapa? Karena sudah dipegang oleh tentara yang baik tadi. Dijajah oleh tentara yang baik. Di pemerintah. Maka yang jahat-jahat bisa datang, bisa nyerbu, bisa. Tetapi tidak bisa menguasai negara itu lagi. Paham ya? Nah begitu hidup kita, saudara. Setelah kita percaya Yesus, kita sekarang dijaga, ya. Kita punya kemampuan untuk menjaga. Karena Tuhan baru kita adalah Kristus, adalah Roh Kudus. Tapi apakah iblis, dosa bisa menyerang kita? Oh bisa, setiap saat. Bahkan lagi dengar khotbah nih, dosa bisa menyerang kita. Iblis bisa menyerang kita. Nah tapi kita punya kemampuan untuk melawan dan kita tidak lagi diperintah oleh dosa. Nah sekarang, bagaimana sih kita bisa akhirnya mengalahkan dosa itu? Ada dua aplikasi hari ini, saudara. Ayat yang seterusnya akan menolong kita, bagaimana sih kita setiap hari berjuang melawan dosa. Saya ngomong begitu bukan berarti saya sudah berhasil melawan dosa. Tidak. Kita dalam perjuangan bersama. Kita sama-sama berjuang. Saya, Pendeta Rio, semua yang kita hadir sini, tidak memandang betapa rohaninya kita, dosa tidak akan gentar menghadapi kita. Nah, tapi masalahnya kita juga tidak gentar menghadapi dosa, asalkan kita tahu. Nah, kita lihat ada aplikasi. Aplikasi pertama, saudara, untuk menghadapi dosa, kita harus tahu status kita, tahu identitas kita. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-5 dan seterusnya, saudara, dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu menolong kita punya hidup yang baru. Saya akan bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ini tentang kematian Yesus ya, Jumat Agung kita rayakan, betul? Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Setelah Yesus mati, artinya manusia lama kita itu ikut mati. Manusia lama kita ikut mati. Oke? Kemudian setelah Yesus bangkit, maka kita juga bangkit punya hidup yang baru. Diberikan oleh Kristus hidup yang baru. Nah, karena itu saudara, dengan mengingat status kita, dengan tahu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, itu menolong kita untuk bisa melawan dosa kita. Saya berikan contoh begini, saudara. Ini ilustrasi. Ini ilustrasinya bagus, karena yang buat saya. Ya. Ada seorang satpam, security. Itu tugas security apa? Hah? Menjaga. Kalau ada penjahat datang, harus diamankan dan sebagainya. Nah, masalahnya security tidak tahu identitasnya sebagai security. Dia lupa bahwa dia security. Suatu saat ada penjahat mau masuk bank, gitu. Dan jelas-jelas pakai baju perampok, ya, dikasih topeng, bawa pistol. Security bilang, saya bantu. Saya bantu boleh? Saya bantu. Security bantu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena security itu lupa bahwa dia security. Tugasnya adalah melawan penjahat. Nah, orang yang lupa statusnya, identitasnya, dia akan ingat identitas yang lamanya. Dan ceritanya, saudara, satpam ini ternyata mantan perampok juga. Mantan perampok bank juga. Dia masih hidup dalam identitas yang lama. Dia pikir, oh teman saya mau rampok bank, aku bantu ya bro. Sob, aku bantu sob, perampok bank. Karena dia masih hidup dalam status yang lama, identitasnya, yaitu perampok bank.
Padahal dia sudah diangkat menjadi security. Nah saudara, artinya gini, kita sebagai orang Kristen, kita sadar betul status kita, bahwa kita adalah anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan loh, anak Tuhan. Bukan anak gelap lagi. Karena tugas kita apa? Anak terang. Bukan lagi berbuat dosa. Karena kita seorang anak Tuhan. Tapi sering kalinya kita lupa identitas kita. Kita lupa kita siapa sebenarnya. Nah, saya memberikan begini, saudara. Saya memberikan penjelasan. Anda masih bisa menjadi budak berdasarkan pengalaman. Bahkan, ya saudara, ini saya berikan ilustrasi gini. Ada Martin Lloyd Jones mengatakan, ketika diperbudakan di Amerika, saya memberikan contoh ya, supaya kita semakin mengerti. Ketika perbudakan dilakukan bertahun-tahun, 100 tahun lebih di Amerika Serikat, kulit gelap itu yang kulitnya hitam, maaf saya tidak rasis, tapi ini nyata, bahwa itu dijadikan budak, saudara. Dan kemudian ketika Amerika perang saudara ya, sesama Amerika perang, dan kemudian ada satu penghapusan, yaitu tidak ada lagi perbudakan, saudara. Maka semua tidak ada lagi perbudakan. Tapi masalahnya, orang yang sudah bertahun-tahun jadi budak, saudara, itu masih hidup dalam sebagai jiwanya masih jiwa budak. Mentalnya masih mental budak, saudara. Dia lupa bahwa dia sudah menjadi orang bebas. Nah, akhirnya, ini kisah nyata ya. Akhirnya, setelah ratusan tahun, ya, di antara mereka tidak menyadari bahwa dia bukan budak lagi. Dia masih anggap, saya ini masih budak, saya masih budak. Karena dia lupa identitasnya, statusnya, bahwa dia sudah dimerdekakan. Nah, saudara, kesadaran ini sebenarnya menolong kita untuk bisa melawan dosa, saudara. Artinya, sekarang kita punya kemampuan nih melawan dosa. Kita ini security, bisa melawan dosa, punya kemampuan. Walaupun ilustrasi security mungkin nggak pas ya. Kita punya kemampuan melawan dosa. Jangan dibohongin iblis bahwa kita nggak punya kemampuan melawan dosa. Pasti kita kalah lawan dosa. Siapa bilang, saudara? Masalah kita udah lawan belum? Masalah kita tahu enggak kita siapa? Kita ini anak Tuhan, saudara. Ayo bangun, kita sadar, saudara. Kita jangan dikecoh sama iblis. Kita jangan mau dibodohi sama iblis. Seakan-akan kita nggak bisa lawan dosa. Bisa, saudara. Masalahnya kita banyak ditipu sama iblis beralasan bahwa kita nggak mampu melawan dosa. Nanti pakai alasan kalimat-kalimat yang biasa mendukung kita. Oh, saya kan masih roh penurut tapi daging lemah. Kita menggunakan ayat-ayat rohani bahkan untuk mendukung kita. Ayo kita bangun, sadar kita siapa, kita anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan loh, saudara. Yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Makanya dan kesadaran membuat kita bisa lawan dosa. Maka kesadaran begini, maka kita akan memandang segala sesuatu, itu dan identitas kita akan menolong kita lebih berhati-hati, saudara. Misalnya, ketika kita berantem sama istri kita, ya, suami istri kan sering berantem ya. Itu kan makanan sehari-hari kita. Saya tidak curhat, tapi saya mewakili kita semua. Bukan rahasia umum lagi. Kita suami istri sering berantem. Waktu kita berantem, kalau kita tahu identitas anak Tuhan, nah sekarang kita sudah memandang istri kita anak Tuhan juga. Istri memandang saya juga anak Tuhan. Identitas kita adalah anak Tuhan, harus menyenangkan Tuhan. Betul? Harus hidup dalam kebenaran, harus melawan dosa. Tapi realitanya, kita seringkali lupa kita anak Tuhan. Bahkan kita sama, lebih bengis daripada orang dunia. Kita kata-kata bisa kita kasar, betul? Tangan kita bisa ringan, memukul istri kita atau suami kita, bahkan dipukul. Kan ada kan? Yang istri dominan memukul suami, ada. Sampai-sampai suami itu bengkak belur kan, babak belur. Pak Duduk nggak dia Pak Duduk? Oh enggak ya? Ada suami yang dipukul sama istri, saudara. Kenapa? Bahkan kita lebih jahat daripada orang dunia. Karena kita lupa, kita anak Tuhan. Lupa identitas kita, saudara. Nah, sebagai terakhir dari aplikasi ini, Bapak Ibu tahu enggak bebek dan ayam? Saya pernah kasih contoh ini ya. Seseorang yang sadar bahwa habitatnya bukan habitat dosa lagi, maka dia akan seperti ayam. Tapi orang kalau masih hidup dalam habitat yang lama, bahwa saya ini, saya orang masih kebiasaan hidup dosanya, maka dia seperti bebek, saudara. Saya kasih contoh begini. Kalau bebek dilempar ke kolam, bebek senang apa enggak? Hah? Senang, itu tempat mainan saya. Yes, tempat kotor dia diparit, main kotoran, gitu. Nikmati air. Coba kalau ayam dilempar ke kolam.
Ayah mau enggak? Nggak mau pergi. Nah harusnya saudara, kita harus tahu bahwa identitas kita anak Tuhan. Ketika kita ditawarkan dosa, jatuh dosa, kita harus seperti ayam. Oh itu bukan habitat saya lagi. Ya dulu saya bebek, sekarang saya bukan bebek, saya ayam. Saya nggak suka air sekarang, nggak suka barang kotor. Gitu. Paham maksudnya Bapak sekalian? Nah identitas ini buat kita sadar, kesadaran kita menolong kita untuk bisa tahu kita ini anak Tuhan. Nah saudara, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kematian kebangkitan Kristus itu benar-benar real. Dan kematian kebangkitan Kristus itu membawa kita hidup dalam pengudusan, kekudusan saudara. Karena itu saudara, kita harusnya ya menghasilkan Injil itu menghasilkan kematian dan kebangkitan Yesus itu menghasilkan dinamit yang membawa perubahan besar dalam hidup kita, bahkan karakter perilaku kita. Kalau kita nggak sadar ini, sampai kapanpun kita akan susah bertumbuh, saudara. Ya, coba katakan, engkau anak Tuhan. Coba kiri kanan, ingatkan, mungkin lupa. Jangan lupa ya, kita anak Tuhan loh ya, kita anak Tuhan. Jangan lupa, kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan, jangan lupa saudara. Iya. Oke. Sudah ingat ya, kita anak Tuhan. Sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana bisa melawan dosa kita? Ayat yang 12-13 itu merupakan kunci yang kedua. Setelah kita tahu bahwa status kita adalah anak Tuhan, kita sudah mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Yang kedua, 12-13 adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelemahan, tetapi serahkan dirimu kepada Allah. Oke, serahkan kepada Allah. Yang B, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Oke, ayat 11. Tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, kata-kata hidup bagi Allah, serahkan pada Allah, itu adalah kunci semuanya untuk kita bisa melawan dosa. Pilihan cuma dua, kita serahkan kepada iblis, kepada dosa, apa serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, ya sudah, berarti Tuhan yang mencengkram kita hidup kita buat Tuhan. Tapi kalau kita serahkan pada dosa, ya kita akan berbuat dosa terus. Maka kuncinya adalah selain kita tahu kita anak Tuhan, identitas kita, yang kedua kita serahkan kepada Kristus hidup kita, atau hidup bagi Kristus. Ini poin yang penting, saudara. Saudara kenal Agustinus enggak? Tadi malam di Pemuda, Pendeta Rio mengungkit tentang Agustinus. Saya tertarik dengan kalimat Agustinus di dalam masalah dosa, saudara. Agustinus ini bukan orang yang baik. Dia adalah seorang penjahat kelamin, tanda petik. Banyak anak muda, wanita yang dia rusak, ya. Bahkan dia hidup dalam seks bebas, saudara. Agustinus itu dikatakan pernah menghamili seorang anak muda, kemudian melahirkan seorang anak, terus anaknya mati kemudian, ya. Kemudian dia hidup lagi. Pokoknya dia tidur dengan semua wanita yang dia temui. Saking rusaknya, saudara, dia itu dicap sebagai ya nggak mungkin lah bisa berubah orang kayak gini, nggak mungkin lah bisa berubah kayak gini, saudara. Mungkin di mata kita pun, ya orang ini harus dibuang dari gereja ini, karena nggak mungkin bisa berubah. Nah tapi, saudara, yang menariknya, selama 24 tahun, mamanya bernama Monica, itu berdoa terus menerus untuk Agustinus. Supaya anaknya bertobat, anaknya berubah, anaknya bisa ketemu Tuhan Yesus dan diubah oleh Kristus. Mamanya tidak pernah berhenti berdoa untuk anaknya. Dia berlutut setiap kali mamanya berlutut di kamar, ingat sama anaknya Agustinus. Tuhan, anak saya Agustinus ini nakal minta ampun. Tolong kasih anugerah buat dia. Ampuni dia Tuhan. Selamatkan dia. Tarik dia kembali. Dan itu doanya tidak cukup sehari, setahun, 2 tahun. Tapi 24 tahun Monica berdoa untuk Agustinus. Dan mujizatnya anugerah Tuhan benar-benar nyata. Suatu saat Agustinus bertemu dengan seorang teolog. Dia belajar. Dan di situ dia dimenangkan oleh Injil, dibuka kembali Injil bahwa kematian kebangkitan Kristus bisa mengubah dia, saudara. Dan dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia menjadi teolog yang besar, saudara. Nah, saya akan bacakan pemikiran dia tentang pergumulan tentang dosa sehingga membuat satu doktrin yang cukup luar biasa sesuai Alkitab. Yaitu saya akan bacakan, saudara. Bapak Ibu pernah dengar istilah pose pokare? Pernah? Non pose non pocere, tahu? Nggak tahu ya, itu bahasa Latin. Agustinus itu pakai bahasa Latin. Saya akan jelaskan gini. Menurut Agustinus, ada empat posisi dosa, saudara.
kemampuan kita dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa diciptakan dalam dosa, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, saya tanya, apakah itu dalam keadaan dosa atau tidak? Tidak. Tetapi Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa. Betul? Itu bahasa Latinnya posse pocare. Bahwa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa saat itu. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka menurut Agustinus, Adam dan Hawa itu adalah non posse non pocare, artinya tidak berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Paham? Setelah jatuh dalam dosa, manusia itu selalu berbuat dosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Pokoknya hidupnya dosa terus gitu. Setelah percaya Yesus, menurut Agustinus, disebut dengan posse non pocare. Artinya, saya bisa tidak berbuat dosa. Beda enggak sama sebelumnya? Beda? Kalau sebelumnya, saya tidak bisa tidak berbuat dosa. Setelah percaya Yesus, saya bisa tidak berbuat dosa. Artinya kita punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Yang keempat, menurut Agustinus, ada namanya non posse pecare. Setelah kita sudah naik dimuliakan, sudah percaya, sudah masuk surga, kita tidak bisa berbuat dosa. Beda ya, tipis-tipis ya, cuma non aja, beda non aja. Nah, saudara, kita sekarang masuk di status yang mana? Di yang ketiga, kita bisa tidak berbuat dosa, asalkan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi alat-alat kebenaran Tuhan, saudara. Saudara coba bayangkan baik-baik ya. Jika seseorang sudah berkorban mati-matian buat kita, bahkan memberikan hidupnya semua kepada kita, lalu kita menghargainya, kita sedih tidak? Saya contoh ilustrasi yang paling sederhana. Suatu saat anak bapak ibu, menulis sebuah gambar yang sangat bagus buat bapak ibu. Gambar itu dibuatnya dengan tulus, ya. Dia gambar wajah kita, ya. Suami, dia menggambar papa mama, kan kalau anak yang suka mengasihi papa mama, dia gambar romantisnya papa mama, dikasih warna yang bagus, baju yang bagus. Setelah dia buat, dengan susah payah, berhari-hari dia buat, kemudian dia serahkan kepada papa mama kita. Pak, saya ada hadiah buat papa mama, gambar yang sangat bagus. Waktu papanya lihat, papanya jangan lihat. Waktu pegang aja, setelah pegang, apa ini? Buang, diinjak. Papa lagi sibuk, jangan ganggu papa. Papa lagi fokus nih pekerjaan. Papa lagi banyak masalah nih di pekerjaan papa. Saya tanya, perasaan anak ini gimana, saudara? Nah, sakit, betul. Selain sakit apa? Kecewa, apa lagi? Merasa tidak hargai, betul saudara? Dan kita adalah orang-orang seperti itu, saudara. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, Yesus memberikan gambaran yang baru, ciptaan yang baru, yang sudah sempurna. Oke? Kemudian Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita dan bangkit. Kebaruan kita ada 4 ya saudara ya. Ini saya lupa sampaikan. Ada 4 kebaruan. Kebaruan pertama adalah, perhatikan baik-baik. Kebaruan kita adalah relasi yang baru, saudara. Setelah kita didamaikan, ya dosa kita diampuni, kita didamaikan dengan Tuhan, kita menjadi apa? Menjadi anak Tuhan tadi, relasi. Kita punya relasi yang baru. Dulu kita musuh, sekarang adalah anak Tuhan. Yang kedua, kita punya status baru, ciptaan yang baru. Kalau bahasanya 2 Korintus pasal 5, ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yang ketiga, ada kondisi yang baru, yang tadi kita bisa melawan dosa tadi. Nah, yang keempat ini, tujuan yang baru, saudara. Tujuan yang baru. Sekarang hidup kita adalah untuk Kristus. Bukan lagi untuk diri kita lagi. Tujuan barunya adalah kita hidup bagi Kristus. Nah, yang baru-baru tadi, saudara, kalau kita rusak, Tuhan sedih enggak? Seperti gambar tadi, anak udah gambar sebagus mungkin, lalu kita injak-injak, kita coret-coret, kita buang. Perasaan anak itu sakit. Sama, Tuhan sudah memberikan gambar yang baru, status yang baru, ciptaan yang baru, relasi yang baru, tujuan yang baru. Kita rusak semua dengan hidup berbuat dosa. Sedih saudara, sakit. Nah, karena itu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Harusnya respon yang baik adalah ketika anak memberikan gambar yang bagus. Lalu kita bilang, nak makasih ya, gambarnya sangat bagus. Kita puji. Lalu kemudian kita mungkin aja ngobrol, kita lalu memberikan apresiasi kepada anak kita.
Nah, harusnya begitu. Ketika Tuhan sudah mati, Tuhan kita loh saudara. Mati buat bangkit buat kita. Harusnya kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukurnya adalah hidup bagi Tuhan. Hidup melawan dosa. Hidup menyenangkan bagi Tuhan. Itu yang penting saudara. Nah, saya baca di bukunya James Boyce, di tafsiran surat Roma saudara. Dia memberikan beberapa aplikasi praktis bagaimana menjadi alat kebenaran Tuhan. Kan di ayat 13 dikatakan bahwa kita harus menjadi alat kebenaran Tuhan, betul? Nah, caranya gimana? Bahwa semua anggota tubuh kita itu harus menjadi alat kebenaran Tuhan. Misalnya dia bilang pikiran, dia ada 5 item ya. Pikiran, mata, telinga, lidah, dan kaki tangan, saudara. Dia menjelaskan setiap poin itu, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail, paling tidak saya memberikan gambaran. Bahwa menurut James Boyce, bahwa setiap kita yang sudah menjadi anak Tuhan tadi, menyerahkan kepada Tuhan, artinya semua tubuh kita, anggota tubuh kita, dipakai Tuhan. Misalnya pikiran, kita harus pastikan bahwa pikiran kita itu berpusat pada firman Tuhan. Pikiran kita itu harus berdasarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan pikiran-pikiran yang liar dan sebagainya. Kemudian mata dan tangan. Apakah mata dan tangan kita itu benar-benar kita pakai, mata dan telinga kita pakai untuk mendengar firman, ya, untuk melihat Injil, atau kita lebih banyak mendengar yang lain, saudara ya, mendengar gosip dan sebagainya. Nah, terus kemudian lidah. Nah, lidah ini paling banyak dibahas di Yakobus itu. Apakah lidah kita selama kita pakai untuk memuliakan Tuhan, memberitakan Injil, atau lebih banyak lidah kita pakai untuk misalnya, ya saya paling senang istilah gosip saudara ya, karena memang gosip itu dimanapun ada, tetangga kita dan sebagainya. Kita tidak bisa jauh dari tentang gosip. Ini masalah kita bersama, kita selawan. Lidah kita lebih banyak ngomongin orang lain, gosip. Kemudian apa lagi? Menggibahin orang dan sebagainya. Apakah kita lebih banyak lidah kita berbicara tentang firman atau memberitakan Injil? Misalnya kaki dan tangan saudara. Kaki tangan kita apakah kita lebih ke tempat yang memang memuliakan Tuhan? Atau kita lebih ke tempat yang justru tidak memuliakan Tuhan? Apakah kita lebih banyak ke persekutuan bersama-sama dengan orang Kristen, kumpul bersama-sama memuliakan Tuhan? Atau kita lebih banyak menghabiskan waktu justru tidak memuliakan Tuhan, saudara? Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk bisa beraktivitas. Silakan, boleh. Dimanapun kita berada, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, ada satu kisah nyata, saudara. Anak saya, Tien dan Karissa. Ini saya tidak memuji dia terlalu lebay, tapi saya hanya melihat satu sisi. Suatu malam, saya sama istri saya sama Meme, itu naik motor ke Menanggal. Di dekat Masjid Agung kan ada yang biasa banyak jualan ya, saudara ya. Lalu kemudian di pojok itu ada seorang kakek-kakek, itu jualan keripik, saudara. Sepi, nggak ada orang. Terus Meme tiba-tiba langsung mencetus satu kalimat, "Pak, kasihan ya, nggak ada yang beli. Kita beli ya Pak." Saya bilang, Meme tumben kok kasihan sama orang gitu. "Iya Pak, kasihan Pak, dia sendirian Pak, kakek-kakek tua nggak ada yang beli. Makanan masih banyak saudara." Saya bilang, "Papa nggak bawa duit deh." "Balik lagi Pak, kita ambil duit kita beli." Saya bilang, wah ini anak tumben, perhatian sama kakek-kakek. Udah itu pulangnya saudara, Tien kan pernah main di kedai Orange. Kalau dia kerja tugas, kan di rumah kita nggak ada internet. Dia wifi. Kemudian dia kan ada uang jajan, 100.000, terus dia makan Indomie, kerja, pulang, terus ngobrol-ngobrol di kamar. "Tien, kamu tadi makan apa aja di kedai Orange?" "Indomie Pak, 2 bungkus tambah telur." Makannya banyak saya bilang. "ST 1, wah ya. Ketemu Serlon katanya." "Mana Serlon?" Ya, sama ketemu Tien ya. Lalu Tien bilang, "Saya bilang kembalian uangmu berapa?" "Dari 100.000. "Jadi 60 berapa?" "Loh kok tinggal segini?" Saya kan orang akuntansi saudara, kalau begitu itu saya tahu, orang Cina kan. Kok 60? Saya bilang, 10.000-nya mana? Terus Tian bilang, 10.000-nya saya kasih pengemis. Pengemis 10.000. Agak kaget kan saudara? Agak kaget. Nah saya tanya saudara pernah kasih pengamen 10.000? Jarang kan? Kalau ada pun ya mungkin ini pas salah ambil mungkin. Pengamen loh saudara, penyanyi. Saya bilang, "Tian, kok kamu kasih 10.000? Sama papa dan mama itu kayak, kok kasih 10.000? Kita kayak nggak rela gitu, tanda petik nggak rela gitu. Tapi Tian lanjutin kalimatnya, "Tapi Pak, saya yang ngamen itu sama anak-anaknya, aku kasihan sama anak-anaknya." Jadi dia lihat anaknya saudara, bukan lihat papa mamanya. Jadi saya tersentuh, ternyata anak saya memberi karena melihat anak-anak ikut ngamen saudara. Jadi papa, mama, 2 anak tuh ngamen saudara. Jadi saya bersyukur, oke, Tian nggak apa-apa, kasih Terus Meme langsung bilang gini, "Kok kenapa nggak sekali-sekali 50.000 aja?" katanya. Meme nih.
Meme pelit tapi dia nyuruh orang kasih banyak, saudara. Nah, saudara, ini contoh praktis. Saya menghargai anak saya, walaupun dia memberikan tindakan yang sederhana, memberi 10.000, tapi dia punya dasar kayak, saya kasihan Pak, anaknya yang ikut ngamen. Nah, jadi walaupun memang moral, mungkin saya belum kejar ke gospel center kepada alasan kenapa, karena Kristus mengasihi dia, nggak sampai situ. Tapi paling tidak saya melihat, wah anak saya ini udah mulai punya perasaan kasihan, belas kasihan. Meme lihat orang kakek-kakek jualan dah habis, dia bilang kasihan. Tian yang lihat orang ngamen dia kasih 10.000, karena lihat anaknya yang ikut ngamen, saudara. Nah, harusnya begitu-begitu, itu juga boleh lahir di hidup kita, saudara. Hal sederhana aja, yang simple aja dalam hidup kita. Bahwa orang yang percaya Yesus, yang sudah mati dan bangkit dalam Kristus itu, harusnya punya hidup yang baru, status yang baru, tujuan yang baru. Yaitu melalui hidup kita, melalui telinga kita, mata kita, lidah kita, tangan kaki kita, itu memuliakan Tuhan. Itu lebih dahsyat, saudara. Nah, itu bisa membuat orang bisa merasakan perubahan hidup kita, saudara. Nah, sebagai terakhir, saudara. Ayat 14. Ini sebagai penutup. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara, ayat ini sebenarnya menutup ayat yang pertama tadi. Ayat 14 itu sebagai kesimpulan untuk menjaga kita sebenarnya, supaya kita tidak jatuh kepada dua ekstrim. Kenapa kita hidup di kasih karunia, bukan dalam hukum Taurat? Pertama, saudara, supaya kita tidak menjadi sombong ketika kita berhasil, misalnya menggunakan tangan kita, mata kita, lidah kita memuliakan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang sombong. Wah, saya menjadi orang rohani, saya menjadi orang yang saleh, saya menjadi orang yang lebih hebat daripada jemaat yang lain yang kurang rohani, misalnya, saudara. Ada kesombongan muncul kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Karena dia merasa itu perannya dia, itu hasil usahanya dia, saudara. Oke, satu sisi itu. Yang kedua, kenapa Paulus menekankan tentang kasih karunia? Supaya kita tidak putus asa, saudara. Apa artinya? Kan seringkali kita waktu berjuang dalam melawan dosa, kita kan sering gagal kan? Betul gak sih? Waktu sering gagalnya, kita sempat loh nggak ada yang menyerah. Ada yang sampai menyerah. Ada Tuhan, sampai kapan saya bisa memuliakan Tuhan? Kok aku berbuat dosa terus? Padahal aku pengen menyenangkan Tuhan, tapi kok berbuat dosa lagi? Putus asa, saudara. Lalu bilang, aduh, udahlah, biar hidup saya hancur-hancuran lah, gitu. Nah, sama dengan anaknya Rick Warren. Bapak Ibu tahu Rick Warren? Seorang penulis buku, The Purpose Driven Life. Anaknya kan bunuh diri, saudara. Anaknya bunuh diri, anak pendeta bunuh diri. Dan di surat kematiannya, waktu dia tulis surat, waktu kematian, di kamarnya papanya menemukan surat itu, secaki kertas. Anaknya bilang gini, Tuhan, saya mengakhiri hidup saya karena saya sudah capek dengan hidup saya yang terus berdosa dan berdosa. Saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Daripada saya berbuat dosa terus, ya udah saya mati aja Tuhan. Supaya saya berhenti berbuat dosa. Maksudnya baik, saudara, tapi dengan cara tidak baik. Karena anaknya Rick Warren itu terus berbuat dosa. Karena terus berbuat dosa, dia bilang, Tuhan kapan saya bisa berhenti? Ya udahlah, daripada saya berbuat dosa terus, saya mati aja. Akhirnya bunuh diri, saudara. Anak pendeta bunuh diri. Padahal, kalau kita ngerti kasih karunia itu menolong kita untuk tidak putus asa. Kenapa? Karena suatu saat pasti kita akan ditolong oleh Tuhan, menang melawan dosa kita. Suatu saat pasti kita akan berhasil bertumbuh, perubahan hidup kita akan terjadi dan nampak jelas, saudara. Ada prosesnya. Jadi dua sisi ya, satu sisi menutup supaya kita tidak sombong ketika kita berhasil, anugerah juga menutup supaya kita tidak putus asa ketika kita gagal, saudara. Karena Tuhan tetap menopang dan menolong kita untuk bisa akhirnya serupa dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kita punya status yang baru, hidup yang baru, identitas baru, tujuan yang baru. Paham Bapak sekalian? Maka kesimpulannya terakhir adalah, kuncinya adalah kita harus mengingat identitas kita. Yang kedua, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Maka harusnya kita punya kalimat begini, saya kutip punya Timothy Keller. Saya dibeli dengan darah Kristus. Jika kita mendengar hal itu, kita tidak akan bertindak seolah-olah kita milik diri kita sendiri. Kita berhutang hidup dan keselamatan kita kepada Yesus Kristus. Dan kita tidak bisa hidup tanpa menghiraukan kehendak-Nya. Saya telah dilepaskan dari kekuasaan dosa. Ini berarti bahwa roh Allah ada dalam diri saya. Dan meskipun dosa tampaknya terlalu kuat untuk dilawan, namun kenyataannya tidak demikian. Kita adalah anak-anak Allah dan kita dapat menggunakan otoritas kita atas keinginan-keinginan kita yang berdosa. Saya diselamatkan oleh Kristus secara khusus sehingga saya tidak akan berdosa lagi dan saya akan
Hidup saya diserahkan untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, sekarang bagaimana dengan hidup kita? Gimana melawan dosa? Ingat identitas, sadar bahwa kita anak Tuhan. Sadar yuk, bangun, kita sadar. Yang kedua, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Nah saudara, sebenarnya saya ada praktek satu. Saya minta 1-2 orang bisa maju sebagai penutup untuk supaya mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Saya ada satu kacamata hitam. Saya tidak kasih gratis karena punya pendeta Rio. Siapa yang mau maju 1-2 orang? Saya akan memberikan satu ilustrasi tentang pakai kacamata. Setiap kita yang punya pikiran Kristus, ya, etika Kristus, kemudian praktik Kristus dan spiritualitas yang seperti Kristus. Setiap kita memandang segala sesuatu, anggap saja ini kacamata Injil ya, kacamata Kristus, saya umpama, ya. Kita melihat sesuatu kejadian, setiap kasus itu dan kacamata Kristus itu berbeda, saudara. Nah, saya minta sekarang Hasian, sini maju. Bapak Hasian, saya minta, sebentar ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu maksud saya. Halo Bang, ya. Misalnya seandainya ada kasus, ya, kamu dipukul, gitu, sama orang yang kamu sangat benci juga. Perasaan kamu gimana? Tak balas. Nah sekarang kamu pakai kacamata Injil, kacamata Kristus. Bagaimana kamu memandang orang yang pukul kamu? Nah sekarang saya tanya, setelah kamu ngerti bahwa kamu anak Tuhan, hidup kamu serahkan pada Tuhan, ya tahu? Ketika ada orang pukul kamu, bahkan ada yang menghina kamu, sekarang kamu gimana? Menurut kacamata Kristus? Gelap, Pak. Ini kan contoh. Bagaimana perasaannya? Harusnya. Jadi kalau dari kacamata Kristus, harusnya orang yang menghina kita harusnya mengampuni. Berdasarkan kacamata Kristus. Karena dilihat dengan kacamata Kristus. Kalau berdasarkan dengan hidup yang lama, dia bilang, saya akan balas dia. Karena habitat yang lama. Tapi dengan kacamata Injil yang baru, ya, yang hidup yang baru, orang itu saya ampuni. Ya, paham ya Bapak sekalian? Paham? Nah, makasih Bang, makasih. Saya Bang Hasian yang paling kayak Petrus dia. Karena itu saudara, dalam hidup kita, segala sesuatu kita harus pandang dengan hidup yang baru. Identitas kita, bahwa kita anak Tuhan. Kristus sudah mati dan bangkit buat kita. Jadi kita harus menggunakan kacamata Tuhan, dengan mata pikiran Tuhan, semua dengan mata Tuhan. Maka kita akan memandang dengan penuh dengan kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, dan Tuhan yang menolong kita, memampun kita, dia kebangkitan Kristus ini menolong kita bisa berubah, mengejar kekudusan, semakin dikuduskan, dan menghasilkan perilaku yang terus menjadi alat kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Mari Bapak sekalian, di tengah kemenangan yang kita dapatkan sebagai orang-orang yang sudah menang, Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, kita memiliki relasi yang baru, identitas baru, status, kondisi yang baru, bahkan kita punya tujuan yang baru, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, kematian dan kebangkitan Kristus harusnya menolong kita untuk menjadi alat kebenaran Tuhan, untuk melawan dosa, bukan lagi hidup dalam dosa. Karena itu saudara, kita belajar untuk mempunyai pikiran Kristus, punya etika Kristiani, punya praktik Kristiani, punya spiritualitas Kristiani yang sesuai dengan Kristus, semangat Kristus. Karena itu 2 kunci, yaitu kita sadar identitas kita. Kesadaran ini membuat kita bisa berhati-hati lakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup bagi Kristus. Karena dengan demikian, kita tidak lagi menyerahkan kepada dosa, tapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus untuk dipakai oleh Tuhan dalam segala hidup kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu sungguh sederhana, tapi Firman-Mu sungguh boleh menguatkan kami bahwa benar-benar Yesus telah mati dan bangkit buat kami. Karena itu Tuhan, hidup kami yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus itu menolong kami untuk bisa punya kemampuan untuk melawan dosa, punya kemampuan untuk bisa berjuang melawan terhadap dosa. Dan kemudian hidup kami justru Tuhan diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat-alat kemuliaan. Namun di akhir semua itu, kami sadar bahwa hidup kami bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah anugerah Tuhan. Untuk membuat kami bisa berhati-hati ketika kami berhasil menjadi anak Tuhan, berhasil melakukan apa yang Tuhan mau, kami tidak menjadi sombong, bahwa semua itu juga karena pertolongan Tuhan.
Kemudian ketika kami gagal terus, kami juga tidak menjadi orang yang putus asa. Karena kami yakin suatu saat Tuhan akan menolong kami untuk mampu melawan dosa itu. Dan kami punya hidup yang baru, karakter yang baru, perilaku yang baru, yang sesuai yang Tuhan mau. Karena Tuhan, ubah kami semua, jamah hati kami semua. Kami semua tidak ada tersembunyi hadapan Tuhan. Semua terbuka dengan jelas. Karena Tuhan, murnikan dengan firman-Mu. Dan tolong kami untuk identitas kami, sadar identitas kami. Dan juga menolong kami untuk bisa menyerahkan semuanya kepada kami, kepada Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh anggota tubuh kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sakit. Tuhan, kami berdoa juga untuk Lena yang saya sedang demam. Berkati hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk Niel, anaknya Bapak Widi, Bapak Lewi dan Ibu Widi, yang juga sedang meriksa darahnya, trombositnya rendah. Dalam nama Yesus Tuhan juga boleh jamah anak-Mu Niel ini Tuhan. Saya percaya bahwa ini ada Niel, ada anak-Mu, ada milik Tuhan, karena Tuhan memberkati anak-Mu ini. Berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan jemaat, seluruh jemaat misi Aletheia, supaya dari yang ke sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang lansia, boleh bertumbuh bersama-sama melalui momen Paskah ini Tuhan. Bahwa kami yang sudah dibangkitkan, yang merasakan kebangkitan Kristus, benar-benar menampakkan perubahan hidup kami, sehari-hari hidup kami. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang akan memasuki sekolah SD, SMP, SMA maupun kuliah, yang memerlukan biaya besar, Tuhan cukupkan Tuhan. Tuhan sediakan, saya percaya bahwa Tuhan tetap terlibat, tetap hadir di tengah pergumulan kami. Jadi berdoa Tuhan juga program ABC, Aletheia Bible Class, yang akan launching pada bulan April ini. Tuhan tolong semua pembicara, berkati hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh dipakai Tuhan, dan boleh menjadi berkat, menolong kami untuk semakin mengerti kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk hamba-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa juga untuk Bapak Bondan, tentang Tuhan. Tuhan berkati, supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, benar-benar hamba-Mu boleh hidup dalam kebenaran, dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Pak Bondan, supaya Tuhan sembuhkan secara total, dan boleh beraktivitas, dan boleh memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk bangsa negara kami, untuk bangsa kami yang sudah proses pemilihan. Tuhan berkati supaya bangsa kami tetap aman, berjalan baik, dan biar pemimpin yang baru juga boleh menolong bangsa ini semakin maju, dan juga untuk kemajuan bangsa ini. Dan Tuhan berotoritas, Tuhan yang menolong bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang berulang tahun, memberkati satu persatu, dan juga berdoa untuk Bang Tunis, juga Bapak Rizky, memberkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya mereka terus juga boleh dipakai Tuhan di dalam pelayanan kesehatan, terutama mereka menjadi untuk Bapak Rizky sebagai kepala rumah tangga, berkati untuk istri dan anak-anaknya, juga boleh menjadi alat Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, dan setiap usaha dilakukan juga berhasil. Juga Bang Tunis yang di Kalimantan, berkati hamba-Mu Tuhan, juga boleh menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil. Dan Injil terus diberitakan, dan melalui Bang Tunis, banyak orang boleh mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.